hubungannya dia dekat dengan Melanie? Iya, Pak. Terkadang saya suka mengajak Rio dalam acara keluarga, Pak. Ada apa dengan dia, Pak? Apa dia terlibat, Pak? Apa Pak Chandra tahu kalau dia sempat diinterogasi pada saat dia ada di klub Trinity? Sekarang masalahnya, sewaktu kamu di klub, kamu ikut ditahan dan kamu diinterogasi. Kamu bisa bayangin masalah apa yang kamu hadapi sekarang? Aku ngerti, Chandra. Aku siap untuk menghadapinya. Sekarang, saya sama sekali tidak mau membela kamu. Apa Bapak mengambil gambar ini pada saat acara ini berlangsung? Saya nggak pernah mengambil gambar Melanie. Pada saat Melanie menghilang, saya berhak menginterogasi siapa saja yang berada di tempat kejadian yang sama. Rida, aku sangat mencintai kamu. Aku ingin sekali agar kamu lekas sembuh. Liz, aku pengen... Nugraha nggak ada di rumah. Pasha juga masih sekolah. Kalau mereka berdua nggak ada di rumah, sebaiknya kamu nggak usah kesini. Tolonglah, Liz. Jangan bersikap seperti ini sama aku. Kejujuran kamu itu bikin hati aku sakit. Kamu itu sahabatnya Nugraha, suami aku. Dan selama ini aku baik sama kamu, karena aku menghargai dia. Ya, aku tahu, Liz. Ini juga nggak gampang buat aku. Tapi aku akan semakin tersisa kalau aku terus berpura-pura di depan kamu, Liz. Percayalah sama aku, Liz. Mulai detik ini, aku akan selalu ngebahagiain kamu. Ini laporan dari kamar mayat. Tasya, kamu ngapain sendirian di sini? Gabung sana sama teman-teman kamu. Ayo sana, nggak enak dong. Ini kan pesta. Gih. Halo? Ya? Oh, sebentar. Mas? Telepon, Mas. Halo? Ya, Pak Doni. Kenapa, Pak? Ya, Pak, saya kira ke sana, Pak. Kenapa, Pak Chandra? Mereka menemukan jasad seorang perempuan. Saya harus ke kamar mayat untuk mengenalinya. Di wajahnya ada luka-luka. Tempurung kepala juga luka karena kena benturan kena tumpul, Pak. Dan ini bisa berpengaruh kepada tempurung bagian depan dan rahang atas kanannya. Jelas sekali kalau korban ini dipukul sangat keras dan berkali-kali, Pak. Akan sangat sulit untuk kita untuk mengenali wajahnya. Karena hampir keseluruhan wajahnya. Kira-kira kapan tanggal kematiannya? Lebih kurang 10 hari. Pembusukannya jauh lebih cepat. Apalagi kalau ditemukan di dasar danau. Apa penyebab kematiannya adalah pukulan itu? Iya, Pak. Saya mau tes DNA secepatnya. Baik, Pak. Mana dia? Saya hanya mau mengingatkan kalau kalian baru bisa melihat tes DNA-nya besok. Nggak bisa. Kami harus melihat jasadnya sekarang juga. Kalau begitu, saya terpaksa harus memberitahukan kalau jasadnya kami temukan dalam keadaan tidak utuh. Maksudnya? Jasadnya kami temukan di air, tepatnya di danau. Wajahnya dalam keadaan hancur. Sebenarnya apa yang terjadi? Ada luka memar di wajahnya dan ada luka parah di kepala tempurungnya. Yang kelihatannya adalah penyebab kematiannya.
Mama siap lihatnya, Ma. Kita sudah menemukan tempat di mana Melanie disekap 11 hari yang lalu. Tepat sekali dengan di mana ditemukannya gadis tanpa nama itu terbunuh. Pasti penculik itu merasa terpojok atas investigasi kita. Bisa saja mereka langsung menyingkirkan. Tapi gadis yang meninggal itu bukan Melanie. Saya tidak akan berasumsi tanpa hasil DNA-nya yang keluar. Ibunya sendiri yang bilang kalau itu bukan Melanie. Kak Doni lihat sendiri kan bagaimana kondisi jasadnya? Tubuhnya membengkak, lalu sebagian wajahnya sudah hancur. Bisa saja Bu Arini salah. Apalagi akhir-akhir ini kondisinya sedang tidak stabil. Apa Pak Doni tidak berpikiran seperti itu? Enggak, saya nggak berpikiran begitu. Ibu Arini itu mampu berpikiran dengan baik. Dia bisa mengenali kalau itu memang jasadnya Melanie. Saya tidak berpikiran bahwa Ibu Arini gila. Saya cuma bilang bahwa Ibu Arini bisa saja dalam kondisi yang traumatik. Oh, jadi menurut kamu dia adalah saksi yang nggak bisa diandalkan? Karena dia nggak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang enggak? Kenapa Pak Doni bereaksi seperti itu sih? Apa karena Pak Doni merasakan penderitaan Bu Arini? Saya bisa tahu kok bagaimana cara Pak Doni menatap Bu Arini. Dengar, saya nggak mau kamu buat tuduhan seperti itu. Saya tahu, terkadang orang sulit mengontrol perasaannya. Lebih baik kamu pulang dan istirahat sekarang. Saya akan tetap di sini dulu. Kamu seneng nggak sama gaun yang tadi Tante kasih? Suka kok, suka banget Tante. Tante yakin nih, kalau Kak Seren pakai gaun yang dari Tante, pasti kelihatan cantik. Mama sama Papa kapan ya pulangnya Tante? Tuh, pulang. Baru aja diomongin. Sayang, Papa beli kado lagi buat kamu nih. Kado lagi? Ya. Kamu bilang dong kalau kado ini khusus dari Papa. Benar sih Pak. Wah, dapat kado nih. Papa masuk tuh ya. Kita buka kadonya kesana yuk. Ayo Ma, aku sekarang istirahat ya. Ya. Oke. Serena sama Nadia buka kadonya di sana ya. Mama mau ngobrol sama Tante Nisa. Iya Ma. Mas, kalau begitu saya mau pulang dulu ya Mas. Ya, makasih ya. Oke. Arana, pulang yuk. Santa, aku pulang dulu ya. Ya. Bye semuanya. Bye. Yuk, kamu pulang dulu ya. Duluan ya Om. Yuk, hati-hati ya. Mbak, gimana tadi? Aduh Lis, kalau kamu lihat pasti nggak tega. Aku aja nggak kuat ngelihatnya. Pasti orang tuanya masih nyari anak itu. Lisa tuh bawel sekali ya. Ngapain dia harus ngomong seperti itu di depan anak-anak? Kita mah yang maksa dia. Dan dia ngasih tahu ke Tante hari ini juga Om Chandra. Baru deh mereka ke kamar mayat. Aku nggak bisa bayangin kalau misalnya itu memang jasadnya Melanie mah. Wen, kamu tuh jangan berpikir yang enggak. Henny, kamu tuh harus berpikir positif. Ya, semoga aja Melanie nggak kenapa-napa ya. Dan ingat, kamu nggak boleh stres, oke? Nah, itu tuh seperti Angga. Kita harus berpikir positif. Di saat seperti ini, kita harus saling mendukung. Jadi Wen, kamu tuh nggak usah mikirin yang enggak lagi ya. Iya Pak. Udah, sekarang kalian pergi tidur ya. Tidur ya Ma. Ya.
Wendy pasti senang kalau kamu tidur di rumah. Itu juga karena saya capek. Kalau enggak, saya udah pergi dari tadi. Mal, aku... Udah, kamu tuh tenang aja. Saya nggak akan tidur di kamar. Saya tidur di sofa. Sekarang mau ambil bantal. Maaf, Mah. Jadi terbangun. Enggak kok, Mas. Mama sebaiknya tidur lagi aja. Enggak, Mas. Aku kemarin lupa cerita ke kamu. Kemarin sebelum kita berangkat ke kamar mayat, aku nemuin sesuatu di kamarnya Melanie. Apa itu, Mah? Ini, Mas. Ini buku catatannya Melanie. Angga, Pasha, sama Wendy bilang kalau belakangan Melanie itu suka nulis puisi. Kamu harus baca ini. Bisa lihat? Saya takut aku bisa menunggu, tapi tidak selamanya. Aku akan menerangi malam gelap ini dengan mengenang wajah. Mama yakin kalau Melanie yang nulis? Menurut mereka begitu, Mas. Terus, apa menurut kamu buku ini bisa dijadiin petunjuk penting? Mah, kalau benar Mama dapatkan buku ini dari Pasha atau Angga, Papa yakin kalau mereka berdua cuma bisa berbohong aja. Mas, kamu nggak bisa bilang begitu dong. Aku yakin untuk hal-hal kayak begini, anak-anak itu lebih kenal gimana Melanie daripada kita. Sebaiknya buku ini kita serahin aja ke polisi. Biar mereka yang menentukan apakah ini penting atau tidak. Saya bawa ya. Biar aku yang serahin ke Pak Doni, Mas. Mas, kamu nggak keberatan kan untuk Melanie? Terserah Mama lah. Saya berangkat. Hati-hati ya, Mas. Saya nggak tahan ngeliat dia menderita. Dia terlihat sangat terpukul waktu dia melihat jasad gadis itu. Saya rasa dia ngebayangin kalau dia akan ketemu Melanie dalam keadaan yang sama. Pak Doni, bagaimana reaksi Anda terhadap kesedihan yang sedang dialami oleh Ibu Arini, Pak? Saya tahu persis apa yang dia rasakan, tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Apakah ini biasa terjadi pada Pak Doni dan korban? Maksud saya, apakah Pak Doni bisa mendalami perasaan mereka seperti Pak Doni mendalami perasaan Pak Doni terhadap Ibu Arini? Maaf Pak Doni, saya tahu ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab, tapi bagaimanapun juga saya harus menanyakan hal ini kepada Bapak. Sesungguhnya apa yang Pak Doni rasakan terhadap Ibu Arini? Saya ingin bersama dia. Saya ingin merasakan apa yang udah lama saya nggak pernah rasakan. Apa itu? Saya ingin ngerasakan kembali jatuh cinta? Saya nggak tahu apa yang saya rasakan. Yang pasti perasaan saya ini nggak boleh tercampur dengan investigasi ini. Saya harus selalu bersikap objektif, Dok. Kembali ini, Pak. Ya, Papa juga kok, Ma. Tapi memang cobaan itu kan selalu ada. Cuma kalau kita selalu bersyukur bersama Allah, pasti semuanya akan ada jalannya. Mama,
Ya. Kelihatannya Mama kurang suka ya kalau Papa selalu dekat sama Daniel. Yang bilang Mama nggak suka sama Daniel siapa? Sikap Mama itu selalu kelihatan kok, Ma. Kelihatan nggak nyaman. Buktinya kemarin? Itu cuma perasaan Papa aja. Mama nggak pernah ngerasa ada masalah sama Daniel. Justru Papa yang selalu belain Daniel. Kelihatannya Daniel itu baik banget. Tapi Papa berutang budi sama Daniel, Ma. Hutang budi? Emang Daniel pernah bantu apa? Waktu zaman kuliah dulu, Papa suka sekali pakai motor trail. Dan Daniel selalu bilang motor itu nggak usah dipakai lagi. Tapi Papa masih aja nekat pakainya. Karena kebetulan Papa mau ke kampus, ada ujian juga, jadi Papa takut telat. Dan akhirnya Papa nabrak orang. Dan orang itu koma dan meninggal. Astagfirullahaladzim. Ya, tapi itu kan nggak sengaja, Ma. Karena motor itu ada masalah di remnya. Kebetulan habis hujan dan jalanan juga licin. Dan keluarga korban itu menuntut Papa. Akhirnya Daniel bersaksi di persidangan. Papa lolos dari penjara. Itu sebabnya kenapa Papa mau melakukan apa aja buat Daniel. Karena dia sudah baik sama Papa, Ma. Kangen banget sama kamu. Ya, ini ya. Ada apa sih? Tadi aku baca SMS kamu, tapi Saya betul-betul putus asa banget. Saya butuh orang yang bisa dipercaya untuk diajak ngomong. kamu yakin gak ada orang yang ngikutin kamu? Saya nggak tahu. Saya nggak mau mikirin itu. Ya Allah, Ma. Papa lupa, Ma. Kalau malam ini ada pestanya Pak Burhanuddin peresmian gedung barunya. Papa nggak bisa hadir, Ma. Papa ada meeting lagi. Iya, kalau Papa ngerasa itu penting, Papa datang dong. Nggak mungkin, Ma. Harinya pas banget. Frida lagi ada masalah. Mas Chandra pasti nemenin Mbak Arini yang lagi syok. Nggak mungkin Papa bisa izin. Mama mau gantiin Papa. Pa, kalau Mama kesana sendirian, Mama nggak enak dong. Mama kan nggak kenal sama Pak Burhanuddin. Lagi pula sama relasi bisnis Papa yang lain, Mama juga nggak kenal. Oke, kalau gitu Papa akan telepon Daniel. Biar dia bisa nemenin Mama, ya? Pa, kenapa mesti Daniel sih? Ya nggak apa-apa dong, Ma. Kan Daniel juga kenal sama Pak Burhanuddin. Jadi kan enak Mama ada temannya. Oke? Kamu sabar ya sayang ya. Aku yakin banget kamu pasti bisa nemuin anak kamu, Melanie. Kamu satu-satunya orang yang bisa membuat saya tenang. Saya mau kamu periksa rumah di Cempaka Putih itu sekali lagi. Periksa sama orang-orang di sana apakah mereka pernah melihat dia dan kapan. Mengingat Melanie belum lama ada di sana. Baik, Pak Doni. Pak Doni? Ini adalah laporan hutang Pak Rio sebesar 200 juta. Untuk orang seperti dia, 200 juta sih nggak terlalu banyak. Tapi mungkin aja bisa bikin dia putus asa. Apartemennya juga sudah digadaikan. Dan yang pasti dia akan kehilangan apartemennya. Selamat siang. Halo Don. Saya mau bicara sama Bu Linda. Oh iya, bisa. Bentar ya. Bu Arini mau bicara sama kamu. Halo, selamat siang Bu Arini. Bu Linda, boleh tolong datang ke rumah saya sekarang? Karena ada yang mau saya sampaikan soal Melanie. Penting banget. Baik. Oke, kalau gitu silakan segera ke sana.
Iya, ya. Saya tunggu di rumah ya. Makasih. Bu Arini mau saya ke rumahnya sekarang juga. Oke, kamu pergi ke rumahnya sekarang dan kasih tahu ke saya kalau ada masalah apa-apa. Chandra. Chan. Sorry Chan, kemarin aku nggak sempat hadir di acara ulang tahun anakmu. Karena aku ada kesibukan. Tapi aku pikir-pikir nggak perlu juga aku datang. Karena aku nggak enak sama Jamal. Makasih ya, kamu sudah perhatiin keluarga saya. Itu memang sudah kewajibanku, Chandra. Lagian kan kamu habis itu langsung pergi ke kamar mayat kan? Ya nggak bisa ketemu juga sama kamu. Kamu sudah cek laporan yang lain? Aku sudah periksa berkas itu sampai 3 kali, Chandra. Dan ternyata semua dokumen itu sudah benar. Saya mau nanya sama kamu. Sewaktu Pak Doni datang ke sini dan bicara sama kamu, dia ngomong apa? Aku pikir nggak penting juga dibaca. Dia cuma mau cross-check keteranganku waktu hilangnya Melanie dengan keteranganku sekarang. Ya wajar lah. Namanya dia seorang polisi, dia pasti mencari keterangan baru. Dan waktu wanita yang bersama kamu diinterogasi juga? Iya. Pak Doni juga menginterogasi perempuan itu. Tapi aku pikir semuanya nggak ada masalah. Karena polisi sangat tahu di mana posisiku malam itu. Itu aja? Ya. Permisi, Chandra. Puisi yang indah. Apa Bu Arini tahu Melanie menulis puisi ini untuk siapa? Yang pasti puisi itu ditujukan untuk seseorang. Cuman saya nggak tahu siapa. Yang saya tahu selama ini Mel memang suka baca, tapi saya nggak pernah lihat dia nulis puisi, apalagi sebagus itu. Apa mungkin Melanie sedang jatuh cinta? Ya, bisa jadi. Tapi itu kan hal yang wajar untuk anak seumur dia. Bu Linda mau bawa buku catatan itu? Iya, saya akan membawanya, Bu. Apa Bu Arini tahu? Bisa saja Melanie punya buku tulis yang lain yang berisikan puisi atau seperti buku diary? Seingat saya waktu kecil dia memang suka nulis diary. Cuman dia udah mulai dewasa. Saya nggak tahu. Tapi terakhir saya coba periksa barang-barangnya dia, saya nggak nemuin apa-apa. Oke, kalau begitu, kalau Bu Arini menemukan sesuatu, tolong hubungi saya pasti akan membantu. Makasih Bu Linda. Kalau saya menemukan sesuatu, saya pasti kasih tahu Pak Doni. Liz, jadi sampai hari ini kamu masih mikirin masalah Mas Chandra sama Mbak Arini? Sebenarnya bukan cuma itu aja sih, Mas. Kalau bukan itu aja, masalah apa lagi? Liz, kamu tuh diajak ngomong malah melamun. Maaf, Mas. Ya udahlah, kita kan lagi di kantor. Lebih baik kita fokus sama kerjaan. Kamu tahu nggak, Liz? Saya sendiri masih ragu. Apakah desain saya diterima atau nggak sama pihak Kanada? Mas Jamal itu harus optimis. Karena Mas punya kemampuan. Iya sih. Tapi semenjak saya ada masalah sama Frida, saya tuh merasa menjadi orang yang selalu kalah, Liz. Jangan berpikiran buruk dulu. Mas Chandra. Selamat. Selamat apa nih? Salaman dulu. Ada apa sih, Mas? Ayo. Oke, selamat ya. Investor dari Kanada suka banget dengan desain gedung yang kamu buat. Mas, yang bener, Mas. Iya. Yes. Jadi saya dapat. Iya, mulai besok kamu yang akan mengerjakan gedung yang berlantai 60. Wow.
Liz. Liz. Apa aku bilang, Mas? Selamat ya. Aduh, hebat, hebat. Hebat kamu. Kamu bisa mengalahkan 5 desainer yang lainnya. Investor Kanada langsung menghubungi saya ke kantor pusat. Jadinya saya ingin menyampaikan langsung ke kamu. Wow. Liz. Apa aku bilang kan, Mas? Kamu tuh hebat kok. Yes. Mas, terima kasih banyak ya, Mas. Semangat puisi. Yang lainnya pelajarannya matematika Melani. Permisi, Pak. Ya, Andi dan yang lainnya sudah terlanjur pergi, Pak. minta mereka jangan pergi dulu. Suruh mereka siaga dan handphone mereka harus aktif 24 jam supaya bisa dihubungin kapan aja. Baik, Pak. Tunggu, Lin. Iya. Waktu kamu ngomong sama Bu Arini, apa dia nggak ngomong soal yang lain? Kecuali soal puisi. Tapi Bu Arini janji akan telepon lagi kalau memang ada apa-apa, Pak. Wajar lah ya, karena kalian berdua adalah perempuan. Kalau saya melihat puisi ini, pasti Melani tipe yang romantis. Seperti saya dong. Sekarang, kalau Bapak sudah baca puisi itu, apa Bapak masih mau begadang terus? Nanti sambil kerja, aku tinggal pesan makanan 24 jam. Udahlah, stop dong makan makanan fast food terus. Gak baik. Aku juga masih bisa kok masakin kamu. Tunggu ya. Mas Chandra mau pulang sekarang? Ya, saya harus pulang sekarang. Mas, kok pulang sih, Mas? Ini aja minuman baru datang nih. Ya, makasih ya, Mbak ya. Saya udah pesen ruangan karaoke, Mas. Kita nyanyi-nyanyi dulu dong, merayakan kesuksesan saya, ya. Sorry, saya harus balik sekarang juga. Ya, saya cuma ingin ngasih selamat lagi. Sukses ya. Oke. Dan juga, ya, saya cuma ingatkan juga. Jangan terlalu over minumnya, apalagi mabok. Jangan pulang malam. Kamu harus balance antara karir dan rumah tangga. Ya, ya. Saya pulang dulu. Mas, minum dulu, Mas. Ayo dong. Salam Mbak Arini ya, Mas. Ya. Elis, kamu kan tahu, selama ini saya selalu mencoba menjaga keutuhan rumah tangga saya. Tapi yang macem-macem, justru Frida kan? Kamu kan tahu sendiri, Lis. Tapi Lis, mulai sekarang, Frida itu nggak bisa macem-macem lagi. Nggak mungkin dia menghina saya. Saya sudah jadi arsitek yang terkenal di Indonesia, ya kan? Pokoknya dia udah nggak bisa macem-macem lagi. Lis, yuk kita rayain kemenangan saya, yuk. Iya. Iya dong sayang. Om khusus loh datang ke toko itu untuk mendapatkan seri yang terbaik buat kamu. Ya ampun, Om Rio hebat banget. Makasih ya, Om ya. Sama-sama, Seren. Hey. Mama lihat deh. Ini kan limited edition, Mah. Dan Om Rio tuh ngasih ini ke aku, Mah. Bagus kan? Udah bilang makasih sama Om Rio? Iya, Mah. Kamu kemana aja sih? Dari kemarin tuh Serena nanyain kamu loh. Iya, aku sorry banget. Kemarin ulang tahunnya Serena aku nggak bisa datang karena lagi ada masalah, Rin. Ya udah kita ngobrol di dalam yuk. Yuk. Tinggal dulu ya. Ya, Om. Mudah-mudahan masalah kamu itu nggak ada hubungannya sama Pak Doni ya. Soalnya kemarin waktu aku nganterin Mas Hendra ke kantor, nggak sengaja aku ketemu sama dia. Terus dia nanyain kamu gitu. Kayaknya ada yang penting deh. Ada apa sih? Emang bener, Rin. Pak Doni itu sempat menemuin aku untuk minta keterangan. Tapi aku pikir masalahnya nggak penting juga. Masalah pribadi. Ya wajar lah, namanya Doni itu polisi, dia pasti mencari keterangan dan akan menghubungi siapapun. Sempat juga kamu datang ke rumah untuk kasih kado buat Serena. Aku datang ke sini sekali minta maaf sama Arini karena aku nggak bisa datang ke ulang tahunnya Serena. Sorry, saya nggak bisa nemenin kamu. Kepala saya pusing, saya mau istirahat. Jangan repot-repot lah, Chan. Kamu istirahat aja, gak apa-apa kok.
Aku juga mau buru-buru pulang. Loh, kok buru-buru banget sih kamu, Rio? Aku baru mau bikinin minum. Kamu mau minum apa? Aku bikinin ya? Gak usah repot-repot lah. Chandra emang tahu kok kalau aku malam suka keluar. Jadi nggak apa-apa lah. Ma, biarin aja dia pulang. Mungkin dia nggak mau terlalu malam pulang sampai rumah. Mungkin juga dia ada keperluan lain yang penting. Chandra benar ya. Ya wis, Chan ya. Aku balik dulu. Rin, aku pamit dulu ya. Salam buat Serena dan Nadia ya. Oke? Nah. Makasih ya. Sebenarnya ada apa sih? Nggak biasanya kamu bersikap kayak begitu sama dia. Nggak ada apa-apa. Dia aja yang sensitif. Aku tahu. Kalian pasti ada apa-apa. Mal, kita pulang dulu ya, Mal. Pulang? Aduh Nugraha, ini kan baru jam 7. Wah, kalau lewat juga paling cuma lewat 1 menit. Ini masih pagi, baru jam 7. Gak bisa, Mal. Lisa harus pergi ke pestanya Pak Burhanuddin. Undangannya jam 8, jadi dia harus jalan sekarang. No. Itu pestanya siapa sih? Pak siapa? Itu teman kantor kok. Kenapa sih kamu nggak mau cerita sama aku, Mas? Aku yakin kalian tuh pasti lagi ada masalah. Itu perasaan Mama aja, Pak. Sikap kamu tuh nggak bisa bohong, Mas. Aku nggak pernah ngeliat sikap kamu sedingin itu sama Rio. Rio juga begitu. Ma, saya sama Rio memang ada masalah. Tapi masalah tentang pekerjaan aja, Pak. Jadi sikap kami dingin. Mas, tunggu dulu dong. Aku kan belum selesai ngomong. Apa persoalannya Rio itu cuma masalah pekerjaan? Dan gak ada hubungannya sama waktu Pak Doni nyariin dia ke kantor? Kenapa sih, Ma? Kenapa Mama punya pemikiran ke situ? Ya aku cuma mau tahu aja, Mas. Karena menurut aku dan menurut logika, kalau sampai Pak Doni nyariin Rio ke kantor, itu pasti bukan karena persoalan sepele. Ma, saya rasa wajar aja ya kalau Pak Doni interogasi Rio. Karena itu tugas dan pekerjaannya Pak Doni untuk mencari informasi anak kita. Kamu yakin? Atau sebenarnya kamu tahu apa persoalan yang lagi dihadapin sama Rio, tapi kamu nggak mau cerita sama aku? Sengaja kamu tutupin? Mah, kenapa sih, Mah? Selalu berbalik pertanyaan yang sama. Sekali lagi saya ngomong sama Mama ya. Saya memang punya masalah dengan Rio, tapi sebatas pekerjaan. Makanya sikap kami jadi dingin. Iya, tapi... Mas, stop, Mah. Saya tidak mau diinterogasi dengan pertanyaan yang sama. Saya capek. Saya mau istirahat. Liz, tumben kamu ke rumah aku pakai baju gaun seperti itu. Mau kemana? Enggak, sebenarnya aku ada undangan ke pesta temennya Nugraha. Nugrahanya lagi meeting, jadi aku yang gantiin. Aku kesini sebentar mampir. Ada masalah penting yang aku mau ngomongin sama kamu. Soal apa? Soal Mas Jamal. Kenapa lagi dia, Liz? Aku udah capek, Liz. Aku nggak ngerti mau ngapain lagi sama dia. Frit, kamu jangan nyerah dong. Sekarang ini waktunya tepat banget buat kamu dampingin Mas Jamal. Maksudnya? Mas Jamal berhasil memenangkan proyek desain gedung 60 lantai. Investor dari Kanada juga udah setuju. Dia bangga banget sama hasil kerja kerasnya. Tapi sekarang dia lagi minum banyak wine di kafe. Itulah Jamal. Nomor 1 kalau malauin aku. Aku takut kalau kamu nggak nahan dia, nanti dia jadi lupa diri dan kenapa-napa. Kalau masalah hancur, aku juga sama. Semua usaha aku sia-sia. Aku udah ngakuin semua kesalahanku, tapi tetap aja sikap dia nggak berubah. Mau gimana lagi aku? Kok kamu ngomong gitu sih, Frit? Mas Jamal itu lagi sakit hati. Harga dirinya sebagai seorang suami lagi terluka. Walaupun karirnya sukses, atau dia minum banyak wine, tetap nggak akan bisa mengembalikan ketenangan dia yang dulu, Frit. Udah cukup kalian saling menyalahkan. Menurut aku sekarang waktunya sangat tepat buat kamu bawa kembali Mas Jamal pulang. Jemput Jamal? Kamu udah gila, Liz. Kalau aku ke sana jemput dia, yang ada dia pesan dengan aku keluar. Enggak, Frit, enggak. Mas Jamal itu sekarang lagi butuh perhatian, dukungan, dan pengakuan dari kamu. Kalau kerja kerasnya itu bisa sukses, harga dirinya akan pulih. Kalau kamu yang ngomong langsung ke dia bahwa kamu salut atas hasil kerja keras dia. Makasih, Alin.
Udah lama aku nggak makan masakan rumah. Kesehatan itu harganya mahal. Jadi aku selalu biasain diri untuk masak daripada beli makanan di luar. Kamu emang bisa jadi ada perhatian. Lagian kan gak ada yang larang juga. Aku yakin banget. Pasti Bu Arini gak pernah ngasih perhatian sejauh ini sama kamu. Kok kamu bawa-bawa Arini sih? Maaf Don, tapi dari tadi aku mikir soal dia terus. Kenapa dia sampai manggil aku untuk nyeritain puisi yang ada di buku catatannya Melani? Biasanya kan kalau ada apa-apa, dia itu selalu menghubungi kamu. Apa jangan-jangan di antara kalian ada masalah? Hubungan aku dan Arini itu gak ada yang spesial ya? Udah, gak usah bohong. Iya juga gak apa-apa. Kan kamu tahu, selama ini aku selalu berusaha untuk profesional. Seharusnya kamu tahu sifat aku, Lin. Aku paling gak mau terlibat masalah konyol dan harus mempertaruhkan pekerjaan aku selama ini. Aku rasa kamu harus berusaha lebih dekat sama orang yang bisa ngerti posisi kamu. Harus cari seorang yang bisa ngerti posisi kamu. Itu ruangannya Mas Jamal, lampunya masih nyala kan? Aku yakin malam ini dia masih kerja keras bikin maket. Karena besok mau pimpin rapat dan mulai membangun gedung itu. Apa sebaiknya aku telepon dulu ya Lis supaya dia tahu aku datang? Ngapain sih telepon? Ini kan surprise. Udah kamu langsung masuk aja. Tapi kalau Jamal udah nggak usah ragu. Aku yakin kalau Mas Jamal lihat kamu, dia pasti akan senang. Udah ya, aku musik pesta itu nih. Oke. Hai Elisa. Kamu cantik banget ya malam ini. Dan mendingan sekarang jalan deh. Aku udah telat nih, udah jam 8 lewat. Kamu kenapa sih minta dijemputnya di sini? Aku tahu. Kamu pasti terpaksa datang pesta ini sama-sama aku, ya kan? Makanya kamu minta dijemput di sini, bukan di rumah. Dan nggak usah macem-macem. Mendingan sekarang kamu nyetir jalan. Aku nggak bisa tenang kalau kamunya masih marah gini. Sebentar ya. Mau kemana sih? Aku tahu kamu suka banget sama mawar putih. Jadi, aku mau beliin kamu 50 tangkai mawar putih. Pasti kamu nggak marah lagi. Nggak usah aneh-aneh. Sebentar, hanya nyampe 5 menit kok. Lagian tokonya juga di seberang sana. Deket. Udah nggak usah deh. Sebentar ya. Bentar ya. Tenang aja, nggak akan ada yang nyariin saya, ya kan? Soalnya kan kamu tahu sendiri, saya ini bebas orangnya, ya kan? Mau beli apa kamu bisa saya beliin, tenang aja. Jamal, apa-apaan ini? Kamu tega ngelakuin ini sama aku? Dan mereka perempuan-perempuan murahan. Kamu nih laki-laki seperti apa sih kamu? Aku betul-betul nggak percaya kamu bisa ngelakuin seperti ini. Ini rendah banget.
Ma, kenapa sih minum obat tidur? Aku capek banget, Mas. Aku pengen bisa tidur cepat. Halo, selamat malam. Mama? Melanie? Ini kamu, sayang? Iya, Ma. Aku baik-baik aja. Ya Allah. Melanie. Mel. Melanie. Ma. Anakku. Siapa, Ma? Ma, siapa, Ma? Melanie. Di mana Melanie, Ma? Ma. Di mana, Ma?